Terima kasih yang komen, terima kasih yang share. Wah, kinaona. Amolongo, amakani, amanoe, wiwao, telebe, yepmum, nare, foi. Kinaona, wiwa. Militer Indonesia dari segala macam institusi militer. Entah itu dari BIN, BAIS, Bakin, entah itu dari Kopassus, Kopasanda, entah itu dari pasukan setan kah, pasukan iblis kah, pasukan teroris kah, pasukan apa yang dikirim dari Jakarta, entah itu jihad kah, segala macam, dikirim di atas tanah Papua. Tidak akan pernah Indonesia menang. Catat itu baik. Bahwa Anda tidak akan pernah memenangkan perang di atas tanah Papua. Kolonial, catat baik. Jangan berpikir bahwa TPNPB tidak akan pernah tiba kepada alat-alat militens, peralatan perang militens yang dimana perang-perang yang memiliki kekuatan besar. Mengapa tidak TPNPB akan memiliki tempur? Mengapa tidak TPNPB akan memiliki jet? Mengapa tidak TPNPB bahkan sampai memiliki nuklir? Siapa yang bilang tidak bisa? Indonesia harus tahu bahwa tanpa senjata, dengan tangan kosong, dengan peralatan tradisional saja, Anda tidak pernah mengalahkan TPNPB. Anda tidak pernah mengalahkan dan mematikan ideologi perjuangan bangsa Papua dari atas tanah Papua. Anda memberikan dasar apa yang berani membunuh kami di atas tanah kami yang Tuhan ciptakan untuk kami? Apa dasarnya? Dasarmu apa membunuh kami? Kepada anggota TNI Polri. Kepada anggota TNI Polri, catat baik. Ketika Anda memetik peluru di dalam senapan atau senjata yang Anda pegang untuk membunuh kami, dasar apa Anda menggunakan tangan Anda untuk membunuh kami? Ini Anda catat baik. Teman-teman, sebelum lanjut mohon dukungannya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Baik, walaupun sudah ada pemerintah Belanda di dalam Dewan Niguni, tetapi bagaimana kepintaran berpolitik orang-orang tua kita, mereka harus membentuk sebuah badan di luar dari Dewan Niguni itu yang disebut dengan Komite Nasional Papua Barat. Komite Nasional Papua Barat itu yang mempersiapkan bagaimana untuk harus negara itu terbentuk dan lahir. Ini penting untuk harus diketahui oleh seluruh anak-anak muda, generasi muda. Dan pemerintah kolonial Belanda, dengan Dewan Niguni, dengan undang-undang pemerintah Belanda, itu mereka punya militer yang disebut dengan PVK, bukan TPNPB. PVK itu militer kolonial Belanda yang kami bisa melihat dalam sejarah-sejarah Belanda di Papua Barat, itu militer yang disebut dengan PVK. Dewan Niguni mendapat tantangan yang besar. Pemerintah kolonial Belanda mendapat tantangan yang besar seketika New York Agreement itu dilakukan atas kepentingan Freeport Mine oleh Belanda, Indonesia, Amerika untuk mencuri semua kekayaan di atas tanah Papua. Dan setelah proses itu terjadi, kita melihat bahwa Komite Nasional Papua Barat dengan penuh konsistensi dan komitmen mereka bagaimana harus untuk menyelamatkan perjuangan bangsa Papua. Dan OPM pertama lahir di Manokwari pada 1965. Jadi jenjang waktu dari antara 1965 sampai dengan konspirasi internasional terjadi pada 1962. New York Agreement dan invasi militer pertama yang dilakukan oleh Soekarno untuk mengambil tanah Papua Barat pada 1 Mei 63 itu merupakan tantangan berat di mana embrio yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda yang memfasilitasi orang-orang tua dari Papua Barat itu harus menyelamatkan embrio itu. Embrio yang sudah dilahirkan berdasarkan resolusi 1514 Perserikatan Bangsa-Bangsa ini harus diselamatkan. Kalau embrio itu tidak diselamatkan, maka perjuangan ini tidak memiliki dasar dan sulit dipertahankan. Maka itu luar biasa kolektivitas dan pemimpin-pemimpin dari seluruh daerah di atas tanah Papua, dari wilayah pantai, dari wilayah gunung, mereka walaupun sebagian representatif ada dalam Dewan Niguni, dalam member of Nigunirat, tetapi yang lain itu mereka membentuk Komite Nasional Papua Barat. Komite Nasional itu yang mempersiapkan negara Papua Barat, yang dimana lahirlah sebuah konstitusi 1 Juli 71 dan mereka melahirkan TPNPB. Catat baik seluruh generasi muda, seluruh kawan-kawan yang saat ini sedang berjuang. Ini bagaimana eksistensi TPNPB yang saat ini tidak bisa dikalahkan, refleksi sejarahnya sedang kami ceritakan, sedang kami menjelaskan untuk Anda harus mengerti. Jadi pemerintah Belanda punya militer di Papua Barat itu PVK. PVK dicabut kembali oleh pemerintah kolonial Belanda berdasarkan New York Agreement 15 Agustus 62. Karena New York Agreement itu sudah dilakukan, maka mau dan tidak mau atas kepentingan kapitalis untuk mencuri kekayaan alam di atas tanah Papua yang ditandatangani dalam kontrak karya Freeport pertama pada 7 April 1967 itu harus dilakukan itu, maka semua PVK, semua perangkap kolonial pemerintah Belanda termasuk Dewan Niguni, termasuk segala macam yang ada dari pemerintah Belanda itu dicabut kembali ke Belanda.
Saya masih teringat dengan cerita-cerita dari semua pelaku-pelaku sejarah yang saya pernah ketemu, mulai dari Sorong, dari Manokwari, dari Biak, dari Serui, dari Nabire waktu saya kuliah, dan saya bertemu mereka satu persatu, dan mereka menceritakan bagaimana situasi dari 1961, situasi dari 1962 sampai 63, sampai dengan mulai terjadi 1 Mei itu, sulitnya eksistensi untuk mempertahankan perjuangan bangsa Papua itu sangat berbahaya karena tekanan kolonial dan kapitalis. Tekanan kolonial dan kapitalis yang terjadi pada 1961, 62 menjelang kontrak karya Freeport 67 sampai dengan PPR 69, terjadi operasi militer besar-besaran di atas tanah Papua. Bukan main-main. Semua militer kolonial Indonesia setelah Trikora itu dikomandankan oleh Soekarno, itu semua kekuatan militer Indonesia, operasi intelijen, operasi militer, BIN, BAIS, BAKIN, dan segala macam institusi militer diperkuat di Papua, karena Indonesia tahu, tanpa Papua Indonesia tidak ada arti. Indonesia tahu, tanpa Papua Indonesia tidak akan hidup. Satu-satu jalan untuk Indonesia harus hidup, dan Indonesia harus mengambil andil sampai dengan menciptakan sistem keuangan, sistem pertahanan negara dari pemerintah Indonesia, memperkuat pertahanan nasional dan politik internasional, politik luar negeri dari pemerintah kolonial Indonesia, itu kekuatannya diambil di atas tanah Papua. New York Agreement yang dilakukan atas kepentingan Freeport itu menjamin kehidupan pemerintah kolonial Indonesia sampai detik ini. Kami memiliki, OPM memiliki dokumen. OPM memiliki dokumen resmi di mana dalam New York Agreement itu, di mana setelah kontrak karya Freeport pada 7 April 67, jaminan emas Freeport yang mengangkat mata uang dolar Amerika Serikat itu tinggi, mengontrol seluruh mata uang di internasional, itu jaminan pertama yang diberikan oleh Freeport, emas, tambang, mineral yang ada di Freeport yang memberikan jaminan kepada kekayaan Amerika sampai detik ini. Background dan platform ekonomi Amerika itu disetup dari Freeport Mine. Dokumen itu ada sampai detik ini. Dan saya kembali kepada refleksi sejarah bagaimana Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat lahir. Setelah New York Agreement lahir dan pemerintah Belanda tidak bertanggung jawab, meninggalkan Dewa Niguni, meninggalkan semua perangkap, meninggalkan semua janji-janji, karena kepentingan ekonomi Belanda harus keluar meninggalkan Papua. Di sana rakyat Papua dibiarkan. Belanda tidak pernah bertanggung jawab. Kolonial Indonesia sudah melakukan operasi. Belanda tidak pernah berdiri dengan rakyat Papua, tetapi Belanda harus keluar dan membawa beberapa orang-orang Papua keluar untuk bagaimana konsep pemerintah Belanda untuk orang Papua setelah dibawa keluar, mungkin mereka akan berjuang kemudian setelah beberapa tahun. Tetapi situasi terjadi sekitar semenjak 1960, 61, 62 sampai dengan PPR 69 itu, di mana militer melakukan operasi militer, operasi intelijen, pemerkosaan, pembunuhan, penculikan itu sudah mulai terjadi pada saat itu. Kami bersyukur karena setelah Dewa Niguni mereka mundur. Kami sempat bertemu dengan Bapak Clemens Runaweri, anggota Dewa Niguni, dan juga beberapa anggota Dewa Niguni yang ada di Belanda. Kami sempat ketemu mereka dan mereka menceritakan situasi saat itu. Ketika pemerintah Belanda keluar, mereka tidak memiliki satu legalitas, legitimasi, tidak memiliki power, tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol pemerintahan di Papua Barat. Di saat itulah pemimpin-pemimpin Papua Barat yang tergabung di dalam Komite Nasional Papua Barat, mereka mempersiapkan, merancang, dan menyelamatkan embrio bangsa Papua. Embrio bangsa Papua itu lahir berdasarkan resolusi 1514. Embrio itu lahir, tapi pemerintah Belanda tidak pernah mempertanggungjawabkan itu. Kita bersyukur kepada semua tua-tua kita, mereka sangat pintar, mereka menyelamatkan embrio itu. Dalam keadaan perang, 1965, OPM lahir di Manokwari. Ferry Awom, Permenas Mandacan, mereka melakukan perang pertama. Di Batalion Kaswari, melakukan perang pertama, dan perang di Arfai itu betul-betul di mana membangkitkan semangat revolusi dari semua orang-orang Papua Barat, pejuang-pejuang Papua Barat dari wilayah pantai sampai dengan wilayah pegunungan. Bersamaan dengan itu, Komite Nasional Papua Barat, mereka mulai merancang, menggagas bagaimana embrio yang sudah dilahirkan ini harus diselamatkan. Bagaimana embrio yang sudah dilahirkan ini setelah diselamatkan, bagaimana harus menentang kolonial. Cara bagaimana harus menentang kolonial, melawan semua TNI Polri yang sudah mulai setap di Papua, operasi intelijen dan segala macam. Cara bagaimana harus menentang New York Agreement yang pernah ditandatangani di New York tanpa melibatkan orang Papua. Cara bagaimana orang-orang tua kami merancang gagasan untuk menentang dan melawan kontrak karya Freeport pada 7 April 67. Cara bagaimana orang tua kami berpikir untuk bagaimana menentang pelaksanaan PPR 69 dan keputusannya yang pernah di take note saja dalam resolusi 2504 di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Orang-orang tua kita, mereka mundur. Komite Nasional Papua Barat, mereka mundur ke Markas Victoria. Markas Victoria
didirikan pada 12 Februari 69. 12 Februari 69 oleh Jordan Pieger dan Sadrak Boy, kedua orang-orang tua kami yang ada di perbatasan Papua Nugini di wilayah Markas Victoria di Tanah Mamta. Mereka menerima seluruh pemimpin-pemimpin Papua Barat dari wilayah pegunungan Papua, dari wilayah pesisir pantai, dari wilayah dataran rendah, semua mundur ke Markas Victoria, dan di sana mereka mengambil kekuatan. Mereka merancang kekuatan secara politik, secara hukum, secara militer, secara diplomasi, semua digagas pertama di Markas Besar OPM TPNPB Victoria. Ini sejarah penting yang harus dipelajari, yang harus dimengerti oleh generasi Papua. Setelah militer Belanda yang disebut dengan PVK sudah tidak ada di Papua lagi, undang-undang Belanda sudah tidak ada di Papua, semua dicabut dan dimakan habis oleh New York Agreement 1962. Rakyat Papua Barat, pemimpin-pemimpin Papua Barat, mereka kembali mundur di Markas Victoria dan mereka mulai menggagas. Mereka menciptakan Konstitusi 1 Juli 71. Pemimpin-pemimpin Papua Barat, banyak orang Papua Barat yang menyatakan bahwa konstitusi itu dirancang di luar negeri dan dikirim oleh siapa-siapa dan segala macam. Tetapi tidak, itu merupakan konstitusi kolektif, pikiran, idea, filosofi, ideologi, cara hidup, pola hidup, belief, keyakinan dasar rakyat Papua tercantum di dalam konstitusi 1 Juli 71. Konstitusi itu dipertahankan sampai detik ini. Setelah konstitusi itu digagas di Markas Besar OPM TPNPB Victoria, saat itu politik di-establish, politik disetap. Militer rakyat Papua mulai perang. TPNPB belum lahir, TPNAL ada. TPNPB harus dilahirkan berdasarkan konstitusi. Maka itu dalam konstitusi itu, pada pasal 105, ingat baik, dalam konstitusi 1 Juli itu sudah mengatur tentang sistem pemerintahan, politik luar negeri, ekonomi, sistem segala macam tentang institusi pemerintahan, semua sudah ada gagasan di dalam konstitusi itu. Tetapi konstitusi itu dilahirkan tidak bisa diimplementasi di Papua Barat karena ada musuh kolonial Indonesia, karena ada tentara nasional Indonesia, karena ada kapitalis internasional. Maka konstitusi itu harus melahirkan sebuah tentara yang harus membebaskan negara yang sudah pernah di-establish, embrio yang sudah pernah dilahirkan berdasarkan resolusi PBB, negara yang sudah pernah diproklamirkan 1 Juli 71, itu harus melahirkan satu konstitusi, satu militer untuk membebaskan tanah itu dengan cara militer. Kalau militer di-establish di Papua, kalau Indonesia masuk dengan kekuatan militer, maka rakyat Papua juga harus punya militer untuk menentang militer dengan militer. Politik lawan politik, sipil lawan sipil, hukum lawan hukum. Itu adalah revolusi. Dan saat itu, pada 1 Juli, proklamasi dilahirkan. Proklamasi pemerintahan Papua Barat itu dilahirkan untuk mengklaim. Dalam proklamasi itu, rakyat Papua mengklaim secara resmi di atas tanah Papua, di liberated territory. Itu dijamin dalam hukum internasional secara de facto. Dalam keadaan perang, dalam operasi intelijen, perang terjadi di mana-mana, dan proklamasi itu dilahirkan. Proklamasi itu dibacakan oleh Seth Japhet Rumkorek, seorang dari Pulau Buyak, putra Pulau Buyak yang terbaik yang ada dalam catatan sejarah bangsa Papua. Seth Japhet Rumkorek meninggalkan TNI dan dia kembali ke TPNPB untuk membangun masa depan bangsa Papua. Saat itu proklamasi itu diwujudkan. Untuk proklamasi itu mengklaim, mempertahankan, dan mewujudkan, mengimplementasikan embrio bangsa Papua yang sudah dilahirkan berdasarkan resolusi 1514 oleh PBB dan dilahirkan atas fasilitasi daripada pemerintah kolonial Belanda berdasarkan kesadaran rakyat Papua itu harus diselamatkan dalam sebuah proklamasi. Dan proklamasi itu merupakan syarat membangun negara berdasarkan hukum internasional. Setelah proklamasi itu diproklamirkan pada 1 Juli, sistem pemerintahan dijalankan. Sistem pemerintahan 1 Juli sudah berhasil dan itu betul-betul diakui di internasional. Karena pemerintahan 1 Juli itu diakui di internasional, diplomat OPM sudah ada di PBB sejak tahun 1 Juli 71 untuk menentang semua proses kolonisasi di atas bumi Papua. Dan setelah proklamasi itu, pemerintah internasional mengakui proklamasi bangsa Papua. Buktinya bahwa kantor perjuangan bangsa Papua, kantor resmi pemerintah revolusi bangsa Papua itu diakui oleh Afrika dan Karibian, tepatnya di negara Senegal. Setelah itu diakui, rakyat Papua kedua, kantor yang diakui adalah di Vanuatu. Itu adalah proklamasi pemerintahan yang dimana dunia internasional mengakui di dalam koridor negaranya, mengakui bahwa Papua Barat adalah sebuah bangsa dan sebuah negara. Tetapi karena masih ada kolonial Indonesia, karena masih ada militer Indonesia di atas negeri Papua, maka itu harus terbentuknya sebuah tentara yang disebut dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat itu lahir pada tanggal 26 Maret 1973. Hari ini 50 tahun yang lalu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat itu lahir berdasarkan Konstitusi 1 Juli 1971. TPNPB tidak lahir di luar. TPNPB tidak lahir dalam pikiran kolonial pemerintah Belanda.
TPNPB tidak lahir dalam pikiran kolonial pemerintah Indonesia. Catat itu baik. TPNPB lahir dari dalam hikmat Tuhan yang diberikan kepada semua pemimpin-pemimpin rakyat Papua. Kolektivitas pemimpin-pemimpin Papua Barat yang hadir di Markas Victoria, yang dipimpin oleh Seth Japhet Rumkorem dan Jacob Hendrik Prai, beserta semua pemimpin-pemimpin itu, mereka menggagas dan melahirkan TPNPB. Ada satu orang yang bersejarah dalam melahirkan TPNPB. Jangan rakyat Papua melupakan. Itu adalah satu orang Cina yang sangat penting dalam menggagaskan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dengan segala macam atribut. Pemikiran seorang Cina ini dipakai dan mendukung perjuangan bangsa Papua dan menolong lahirnya TPNPB. Dia adalah Tan Sentai. Tan Sentai, dia bertemu dengan kami secara resmi menjelaskan semua proses lahirnya TPNPB. Bagaimana TPNPB itu harus menjamin eksistensi militer di atas tanah Papua untuk mengusir kolonial dan kapitalis dari bumi Papua. TPNPB itu lahir untuk melakukan perang militer, perang gerilya. Maka itu ketika dunia menyatakan kepada UPN bahwa TPNPB itu teroris, kami punya hukum. Hukum yang pertama adalah Konstitusi 1 Juli 71, menjamin bahwa perang gerilya dengan taktik penyanderaan yang saat ini Egyanus bikin ke-9 kali. Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, dia melakukan penyanderaan itu yang ke-9 kali. Setelah penyanderaan pertama yang terjadi di Markas Victoria, di wilayah selatan oleh William Monde, oleh Hans Bomai di Markas Victoria, dan juga oleh orang-orang tua kami, Kelly Kwalik, Kwalik Murib, Titus Murib, dan juga Judas Daniel Lokbere, Kogoya. Mereka melakukan penyanderaan pada 96, dan penyanderaan yang ke-9 sekarang yang dilakukan oleh Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya dan Komandan Operasinya Pemda Kogoya. Penyanderaan adalah taktik militer yang dijamin dalam Konstitusi 1 Juli 71. Jangan pernah takut. Kami punya dasar, kami punya konstitusi yang menjamin penyanderaan itu. Dan juga konstitusi internasional menjamin itu. Seluruh negara-negara di dunia, kalau mau merdeka dan pemerintah kolonial tidak pernah mendengarkan entitas yang mau merdeka, maka taktik militer atau perjuangan pemberontakan itu adalah solusi yang dijamin dalam hukum internasional. Dalam Mukadimah hak asasi manusia sudah menjamin itu, bahwa perjuangan pemberontakan adalah sah untuk merdeka dan berdaulat. Kami kembali ke lahirnya TPNPB. Maka itu TPNPB lahir berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71 pada pasal 105, maka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat harus lahir di atas tanah Papua untuk mengusir kolonial dan kapitalis dari bumi Papua, untuk membebaskan rakyat Papua secara politik, ekonomi, sosial, dan untuk mempertahankan eksistensi itu. Itu adalah penting. Oleh sebab itu, ketika mau melahirkan militer-militer yang lain, kita harus berpikir baik bahwa semua militer-militer yang mau lahir itu akan lahir berdasarkan konstitusi apa. Karena 1 Juli 71 setelah proklamasi itu, TPNPB itu lahir di dalam konstitusi itu, di dalam satu ayat itu pada pasal 105 26 Maret 1973 itu sudah melahirkan semua perangkap militer. Di dalam pasal itu sudah menjamin tentang PO, perintah operasi, sudah menjamin tentang sistem kepangkatan, sudah menjamin tentang aturan-aturan untuk mengangkat panglima militer, aturan-aturan untuk memberikan kodap, aturan-aturan untuk memberikan sistem kemiliteran dan administrasi militer itu semua lahir pada tanggal 26 Maret 1973, pasal itu yang menjamin. Satu hal yang rakyat Papua dan seluruh generasi muda harus tahu, bahwa sampai detik ini, orang-orang tua yang melahirkan Konstitusi 1 Juli 71, mereka secara resmi, ingat baik, konstitusi itu, kepemimpinan Markas Victoria itu, secara resmi diberikan kepada kami untuk kami melanjutkan konstitusi itu, untuk kami mengimplementasikan konstitusi itu. Dalam struktur pemerintahan 1 Juli 71, posisi Seth Japhet Rumkorem sebagai presiden, dan Jacob Hendrik Prai sebagai senat. Senat itu posisi di mana yang disebut dalam pemerintahan disebut dengan parlemen. Di dalam Dewan Niguni itu mereka disebut dengan Dewan Niguni. Tetapi Dewan Niguni dengan semua format pemerintah Belanda itu karena dicabut dibawa ke Belanda, dimakan oleh New York Agreement 1962, maka rakyat Papua dengan penuh kesadaran setelah memproklamirkan pemerintahan revolusi Papua Barat, dan parlemen itu disebut dengan Senat. Senat adalah body dari pemerintahan, institusi di pemerintahan untuk menjaga, mengkawal, dan membimbing undang-undang yang disebut dengan Konstitusi 1 Juli 71. Itu sistem pemerintahan. Rakyat dikontrol, ekonomi dikontrol, politik dikontrol, militer dikontrol, diplomasi dikontrol, semua dikontrol oleh Senat. Dan revolusi dijalankan atas komando, atas perintah daripada Presiden, dijalankan oleh Panglima-Panglima tinggi dan 9 Panglima Komando Daerah yang dilaksanakan semua proses perjuangan revolusi itu. Kodap 3 Dugama Darakma.
Itu 9 koda pertama yang lahir pada tanggal 26 Maret 1973. Kodam 5 Maroke, Kodam 4 Makodam 4 di Paniai, kemudian Kodam 3 wilayah Mimika yang dibawa oleh Kelly Kwalik, Bonianaya, Silas Kogoya, Yudas Kogoya, Daniel Kogoya, Daud Lokbere, yang saat ini sedang dipertahankan oleh Brigadier Jenderal Legianes Kogoya dan Pemda Kogoya. Itu adalah kodam induk yang pernah lahir di markas besar OPM TPNPB Victoria. Konteks dan dinamika perjuangan setelah 50 tahun mulai terjadi kongres, misalnya Kongres Biak. Catat baik, dalam pemahaman markas besar OPM TPNPB Victoria dalam kepemimpinan kami, semua kongres, semua proses militer yang lahir yang menghormati Konstitusi 1 Juli 71 adalah kekayaan dalam perjuangan bangsa Papua di bawah Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Maka itu ketika perang terjadi di Pegunungan Bintang oleh Brigadir Jenderal Lemet Taplo, ketika perang terjadi di Yahukimo, ketika perang terjadi di Intan Jaya, ketika perang terjadi di mana-mana, kami sebagai ketua organisasi Papua Merdeka, kami bertanggung jawab dan menyatakan kepada dunia bahwa militer ini, militer TPNPB, militer resmi bangsa Papua yang sedang mengimplementasikan Konstitusi 1 Juli 71 yang akan dipertanggungjawabkan oleh kepemimpinan organisasi Papua Merdeka. Maka itu ketika grup-grup lain, contoh ketika ULMWP, atau ketika Mahmud MD, atau ketika Dewan Gereja, mereka menyatakan menolak atau Hagianus harus melepaskan Sandra, OPM harus lepaskan Sandra. Kami menentang itu. Kami menentang itu karena kami menjalankan amanah konstitusi. Egyanus menjalankan amanah konstitusi. Itu yang sangat penting yang harus dimengerti oleh seluruh rakyat Papua. Telah kami jelaskan bagaimana proses TPNPB itu lahir dan harus dipertahankan TPNPB itu dalam sejarah perjuangan bangsa Papua. Karena itu, karena kekuatan dasar kebenaran, dasar konstitusi. Karena ada dasar filosofi, ada dasar ideologi perjuangan bangsa Papua. Oleh sebab itu, ingat baik. Militer Indonesia dari segala macam institusi militer, entah itu dari BIN, BAIS, Bakin, entah itu dari Kopassus, Kopasanda, entah itu dari pasukan setan kah, pasukan iblis kah, pasukan teroris kah, pasukan apa yang dikirim dari Jakarta, entah itu jihad kah, segala macam, dikirim di atas tanah Papua, tidak akan pernah Indonesia menang. Catat itu baik. Seluruh anggota TNI Polri yang sedang membaca atau mengikuti live stream yang sekarang kami lakukan ini, Anda catat baik, bahwa Anda tidak akan pernah memenangkan perang di atas tanah Papua. Kekuatan perjuangan bangsa Papua yang saat ini eksistensi militernya sedang dipertahankan oleh TPNPB OPM adalah eksistensi yang memiliki kekuatan lebih jauh dan lebih kuat daripada kekuatan senjata, bom, daripada drone yang Anda bawa dari Amerika, kekuatan tempur atau segala macam yang Anda bawa di atas tanah Papua tidak punya kekuatan. Kekuatan militer TPNPB itu lebih tinggi, lebih jauh, lebih kuat dan akan tetap memenangkan perjuangan bangsa Papua dengan cara militer. Pada 2019, OPM secara internasional, kami menyatakan kepada media internasional bahwa perang adalah solusi. TPNPB tidak akan pernah meletakkan senjata sampai dengan otoritas internasional mengakui kedaulatan bangsa Papua. Mengapa kami menyatakan mengakui kedaulatan bangsa Papua? Kami menyatakan mengakui kedaulatan bangsa Papua karena bangsa ini sudah pernah merdeka. Kami sudah pernah memproklamirkan kemerdekaan kami. Kami sudah punya ada embrio bangsa Papua. Kami sudah punya proklamasi sebagai manifesto daripada bangsa Papua. Kami tidak perlu lakukan referendum lagi. Oleh sebab itu, jangan kaget ketika Egyanus Kogoya menyatakan bahwa otoritas internasional dan Indonesia harus mengakui kedaulatan bangsa Papua, kedaulatan negara Papua, dan saya akan lepaskan Sandra adalah alasan yang kuat berdasarkan hukum internasional, alasan yang kuat berdasarkan kebenaran, alasan yang kuat berdasarkan proses politik yang terjadi di atas tanah Papua. OPM TPNPB tidak pernah minta referendum. Tidak pernah, satu pun tidak pernah, karena kami tahu proses PPR 69 itu dimanipulasi. Karena kami tahu, kami sudah ada embrio bangsa. Karena kami tahu bahwa kami sudah proklamasi 1 Juli 71 sebagai manifesto bangsa dan itu sudah diakui di internasional. Kami hanya perlu berunding duduk dengan pemerintah kolonial Indonesia di tingkatan internasional dan kami kembali membuka semua sejarah mulai dari proses peralihan dan konspirasi internasional dan aneksasi yang terjadi di atas tanah Papua. Itu harus diwujudkan, harus dibicarakan secara damai, transparan, secara demokrasi berdasarkan mekanisme dan hukum internasional. Itu yang saat ini sedang diperjuangkan oleh Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Grup-grup lain mau menjiplak daripada apa yang dikerjakan oleh OPM TPNPB, mau mencuri, mau copy paste daripada Undang-Undang Konstitusi 1 Juli 71. Tetapi ingat baik, kebenaran ini tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa ditipu. TPNPB secara konsisten, ini sudah 50 tahun militer kami terus mewujudkan perang. Senjata melawan senjata, nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Di atas tanah Papua, kami terus perang melawan kolonial dan kapitalis.
hal kedua yang penting adalah setelah tadi kami menjelaskan soal refleksi sejarah dan pentingnya Konstitusi 1 Juli 71 yang melahirkan militer TPNPB dan eksistensinya. Sekarang ini kami akan menjelaskan agenda kedua, yaitu tantangan internal dan eksternal yang terjadi dalam militer TPNPB. Ingat baik, catat ini baik. Dalam hari yang ke-50 tahun lahirnya TPNPB, kami mau menyatakan sebagai Ketua Organisasi Papua Merdeka, di dalam nama Tuhan, atas pengorbanan rakyat Papua Barat dan leluhur moyang Papua, bahwa TPNPB itu adalah satu-satunya pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, pasukan bangsa Papua Barat untuk melawan kolonial dan kapitalis di atas bumi Papua, memproteksi tanah Papua, memproteksi rakyat Papua, pagar negara untuk mewujudkan kedaulatan bangsa Papua. Semua tentara-tentara yang lahir, entah itu atas nama West Papua Army kah, entah atas nama TRPB kah, entah atas nama TNP kah, entah atas nama apapun yang di luar daripada Konstitusi 1 Juli 71 adalah kudeta militer yang dilakukan oleh siapapun yang membuat gagasan-gagasan militer-militer tandingan tanpa dasar konstitusi, tanpa eksistensi, tanpa kebenaran, tanpa segala sesuatu filosofi dan ideologi perjuangan bangsa Papua. Anda akan bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan penipuan dan pengorbanan dan militer-militer yang entah itu Anda merupakan settingan daripada milisi, kolonial atau kapitalis, kami tidak tahu, tetapi kami tidak akui berdasarkan kebenaran Konstitusi 1 Juli 71. West Papua Army tidak sah, TRWP tidak sah, TNP tidak sah, semua militer yang tandingan daripada TPNPB itu tidak sah di atas bumi Papua atas dasar kebenaran Tuhan, atas dasar kebenaran leluhur bangsa Papua, atas dasar adat moyang bangsa Papua, atas dasar kebenaran Konstitusi 1 Juli 71. Anda lihat buktinya. Semua militer-militer yang dibangun, entah itu West Papua Army, entah itu TRPB, entah itu TNP, di mana lapangan perang mereka? Mereka ada lawan siapa? Mereka ada bunuh siapa? Pangkat diberikan berdasarkan apa? Nomor induk kemiliteran diregistrasi sebagai anggota militer itu diambil dari dasar undang-undang apa? Ini sangat berbahaya, harus diingat baik. Banyak orang pergi potong kodap, banyak orang bikin buatan-buatan kodap, batalion, bikin lambang-lambang militer yang baru, copy paste, pergi curi dalam Konstitusi 1 Juli, lambang negaranya, lambang benderanya diambil daripada Konstitusi 1 Juli, dan juga pergi bikin militer-militer tandingan yang dimana menipu rakyat Papua dan mengorbankan rakyat Papua. Ini justru menghambat perjuangan bangsa Papua dan memberikan sinergi kepada kolonial Indonesia untuk menghancurkan internal dan pondasi-pondasi perjuangan bangsa Papua. TRWP, West Papua Army, entah segala macam model-model militer baru, semua harus bubar. Ingat baik, harus bubar. Harus bubar dan kembali ke TPNPB, memperkuatkan satu militer. Di dalam aturan militer internasional tidak pernah ada 2, 3, 4, 5 militer. Hanya ada satu militer. Satu pemerintahan, satu ideologi, satu konstitusi, satu lambang negara, satu moto negara, satu tujuan negara, satu Tuhan. Itu yang ada dalam Konstitusi 1 Juli 71 yang saat ini sedang diperjuangkan oleh rakyat Papua. Jangan bikin militer-militer tandingan baru dan menipu rakyat Papua. Semua militer itu bubar. Kami sebagai ketua organisasi dalam forum-forum internal kami sudah bicara. Kami tidak menolak Anda. Bubarkan semua barang-barang asumsi yang tidak benar. Kembali mempertahankan TPNPB, OPM sebagai salah satu militer satu-satunya perjuangan bangsa Papua. Kami sudah menunjukkan kepada dunia. TPNPB sudah mampu menunjukkan kepada dunia. Orang-orang tua kami sudah mampu. Belum pernah Bernard Mawen mundur daripada perang kolonial Indonesia. Belum pernah Kelly Kolik mundur. Belum pernah Tadius Yogi mundur. Belum pernah Schroyer mundur. Belum pernah Mandacan mundur. Belum pernah semua orang-orang tua kita, Goliath Abuni dan semua belum pernah mundur. Titus Kualik tidak pernah mundur. Ini kami masih mempertahankan TPNPB. Kau bikin militer-militer baru dan kau tidak punya lapangan perang, tidak punya senjata. Bikin daftar-daftar militer, tagi-tagi rakyat punya uang. Bubar mulai saat ini, sadar. Jangan main-main atas dasar kebenaran perjuangan bangsa Papua. Kami pesan kepada ULMWP, bubarkan itu West Papua Army. Anda bisa bermain-main saat ini, tapi setelah negara ini terbentuk, negara ini berdaulat, Anda akan mempertanggungjawabkan itu. Tidak ada kenyataan, tidak ada realitas perlawanan Anda secara militer. Anda sedang memberikan sinergi kepada kolonial dan kapitalis untuk menghancurkan perjuangan bangsa Papua. Sekali lagi, kepada Menase Tabuni, kepada Beni Wenda, kepada Sem Karoba, kepada Demianus Yogi, semua sadar, bubar, kembali masuk kepada TPNPB. Kami ini anak-anak bangsa. Mari kita bersatu dalam TPNPB. Jangan bikin militer-militer yang baru, tidak punya eksistensi. Kami orang adat, perang sudah ada dalam darah kami. Kami tahu cara bagaimana kami perang. Indonesia tidak akan pernah menang dalam perang melawan kami. Amerika tidak akan pernah menang. Inggris pun tidak akan pernah menang. Kami tahu cara perang. Tuhan berikan kami sebagai adat, turunan, moyang yang ada di atas tanah Niguni ini untuk
Kami sebagai adat yang bisa berperan, kami tahu itu. Pada kesempatan ini, hari bersejarah yang ke-50 tahun, saya harus berbicara dengan tegas. Kami harus berbicara dengan benar. Atas dasar kebenaran, semua militer-militer tandingan harus dibubarkan. Karena betul-betul kami TPNPB saat ini, kami ada alami. Kami melihat bahwa Anda sebagai hambatan dalam perjuangan bangsa Papua. Anda menjadi penghambat dalam revolusi total. Anda menjadi penghambat dalam perang gerilya yang sedang kami lakukan. Anda menyatakan bahwa Anda militer, tetapi Anda memegang pangkat-pangkat itu dan jalan ke sana kemari tidak pernah perang, tidak punya lapangan perang. Adalah kevakuman yang sedang Anda menciptakan. Status quo dalam kup militer yang sedang Anda ciptakan. Itu sangat berbahaya, akan dimanfaatkan oleh musuh dan kolonial Indonesia dan kapitalis internasional. Anda jangan menjadi penghambat dalam perang militer TPNPB OPM di atas tanah Papua. Itu tantangan yang saat ini sedang terjadi. Mari bergabung dengan Egyanus Kogoya, sedang mandi darah, sedang mandi keringat. Mari bergabung dengan Lemek Taplo, sedang mandi darah dan mandi keringat. Mari bergabung dengan Kocu di Sorong, sedang mandi darah dan mandi keringat. Mari bergabung dengan Goliat Tabuni, Lekagat Telenggen, militer Kogoya, militer Murid, Jenderal Titus Murid, dan semua jenderal-jenderal bergabung dengan TPNPB, ambil satu barisan. Pada 50 tahun ini, kami minta satu pesan dari TPNPB OPM. Sebagai ketua organisasi, kami minta bahwa bubarkan West Papua Army, bubarkan TRWP, bubarkan TNP, bubarkan segala macam militer-militer tandingan, dan bergabung kepada TPNPB, OPM, dan mari kita lawan kolonial dan kapitalis dari bumi Papua. Baik, itu tantangan yang saat ini sedang kami hadapi. Tetapi dalam tantangan itu, orang-orang tua kami telah bertahan, telah buktikan. Saat ini, ingat baik, satu hal yang penting, rakyat Papua harus tahu, dan Indonesia harus tahu, kolonial harus tahu bahwa dulu kami melawan Anda dengan tangan kosong. Catat baik, pemerintah kolonial Indonesia dan kapitalis internasional Amerika dan negara-negara mana yang saat ini ada sembunyi di belakang Indonesia yang sedang mengambil semua kekayaan alam Papua, catat baik. Dulu kami melawan Anda dengan cara militer, tetapi dengan tangan kosong. Kami tidak punya senjata. Setelah dengan tangan kosong, kami melawan Anda. Kami mulai pakai alat-alat tradisional kami. Kami pakai panah, kami pakai tombak. Setelah alat-alat tradisional kami pakai alat-alat modern. Entah kami bikin rakitan, entah kami pakai kampak, parang, atau barang apa saja. Rakitan senjata, kami bikin dan kami melawan Anda. Dari tangan kosong ke alat perang adat, dari alat-alat buatan, saat ini kami ada di tingkatan kami mulai pegang alat-alat modern. Kolonial catat baik. Kau orang Papua yang menjadi anggota TNI Polri, atau siapapun, catat baik. Dari tangan kosong, dari peralatan perang tradisional, sekarang kami mulai pegang peralatan modern. Jangan berpikir bahwa TPNPB tidak akan pernah tiba kepada alat-alat miligens, peralatan perang miligens yang dimana perang-perang yang memiliki kekuatan besar. Kalau kami sudah bisa mendapat senjata di negara lain, kalau kami sudah bisa pegang senjata dengan model yang sekarang Indonesia ada pegang, atau bahkan kami ada pegang lebih daripada apa yang sekarang Anda pegang, mengapa tidak TPNPB akan memiliki tempur? Mengapa tidak TPNPB akan memiliki jet? Mengapa tidak TPNPB bahkan sampai memiliki nuklir? Siapa yang bilang tidak bisa? Indonesia harus tahu bahwa tanpa senjata, dengan tangan kosong, dengan peralatan tradisional saja, Anda tidak pernah mengalahkan TPNPB. Anda tidak pernah mengalahkan dan mematikan ideologi perjuangan bangsa Papua dari atas tanah Papua. Apalagi sekarang pada tingkatan sekarang kami ada. Kami mulai pegang alat-alat yang modern. Kami yakin bahwa saat ini Anda sedang menghitung. Setiap hari, TNI ada jatuh di mana-mana. Di tahun ini, Anda ada menghitung setiap minggu mungkin 1 TNI atau 5 TNI. In the future, masa depan, dari perspektif militer TPNPB, Anda catat baik. Satu hari, Anda akan menghitung korban militer Indonesia dalam hitungan hari. Sampai nanti suatu ketika, Anda akan menghitung dalam hitungan jam, militer Indonesia akan berjatuhan di atas seluruh tanah Papua. Catat baik Indonesia, bahwa saat ini, Joko Widodo, Mahmud MD, Guntur Bintar Panjaitan, dan Prabowo, serta semua petinggi-petinggi militer yang sekarang sedang mendesain sistem militer pertahanan negara Indonesia. Dengar baik. Anda memberikan dasar apa kepada semua anggota Tentara Nasional Indonesia, kepada TNI, Polri, Brimob, Kopassus, atau semua institusi yang Anda kirim di atas tanah Papua itu, Anda memberikan keyakinan apa, modal apa untuk membunuh kami orang Papua? Catat itu baik. Anda memberikan dasar apa yang berani membunuh kami di atas tanah kami yang Tuhan ciptakan untuk kami? Apa dasarnya? Dasarmu apa membunuh kami?
kepada anggota TNI Polri. Kepada anggota TNI Polri, catat baik. Ketika Anda memetik peluru di dalam senapan atau senjata yang Anda pegang untuk membunuh kami, dasar apa Anda menggunakan tangan Anda untuk membunuh kami? Ini Anda catat baik. Anda sedang membunuh orang Papua tanpa satu alasan yang kuat secara Alkitab dan Al-Quran. Entah Anda orang Kristen, Hindu, Buddha, Islam, atau agama apa dalam Indonesia yang saat ini Anda menjadi TNI Polri. Ajaran agama apa yang mengajarkan Anda untuk sewenang-wenang membunuh TPNPB atau membunuh orang Papua yang saat ini Anda ada bunuh? Anda tahu bahwa hidup Anda akan mempertanggungjawabkan setiap darah-darah nyawa-nyawa orang Papua yang Anda bunuh di atas tanah Papua tanpa dasar. Anda tidak punya dasar untuk membunuh orang Papua di atas tanah orang Papua, tetapi Anda hanya memiliki alasan. Alasan karena NKRI harga mati. Alasan itu bukan dasar. Catat ini baik, adik-adik anggota TNI Polri atau anggota BIN Bayi Sebakin yang saat ini ada di atas tanah Papua. Anda bunuh orang Papua adalah Anda membunuh diri Anda sendiri, karena Anda tidak akan pernah lolos selama Anda hidup. Setelah Anda mati, Anda akan mempertanggungjawabkan ini di akhirat antara Anda dan Tuhan. Ini hal yang penting. Kembali sebaliknya kepada kami TPNPB. TNI yang ada di atas tanah Papua, TNI Polri yang ada di atas tanah Papua, kami sedang melihat Anda sebagai pencuri. Di atas tanah kami, Anda sedang membunuh kami. Kami sedang melawan Anda dengan hukum self-defense. Kami mempertahankan kedaulatan pribadi kami. Kami mempertahankan integritas kami yang Tuhan berikan di atas tanah kami, yang Tuhan berikan untuk memproteksi diri kami. Maka itu kami punya dasar yang besar untuk membunuh Anda di atas tanah Papua. Catat ini baik. Selain dasar-dasar konstitusi dan selain hukum internasional, TPNPB punya dasar untuk membunuh TNI Polri di atas tanah Papua. Kecuali TPNPB, kami keluar ke Bali, Ambon, Manado, ke Makassar, ke Jawa, dan kami membunuh orang Jawa di sana atau TNI Polri di sana, maka kami berdosa. Tetapi di atas tanah kami yang Tuhan berikan kepada kami, yang Anda datang menjual, kami siap membeli, karena ini tanah kami, yang Tuhan berikan kepada kami, yang dipelihara oleh moyang kami, dan di sini tempat kami, mama melahirkan kami, dan memutuskan tali pusat kami harus berdiri di atas tanah kami, membela negeri kami, membela rakyat kami, demi bangsa dan kedaulatan bangsa kami. Itu hal yang penting untuk harus dicatat oleh seluruh orang Papua dan juga TNI Polri di seluruh tanah Papua. Terima kasih untuk semua hal yang penting yang telah kami share dalam hari yang bersejarah ke 50 tahun hari lahirnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan organisasi Papua Merdeka. Kami sekali lagi menyampaikan salam hormat kepada seluruh rakyat Papua Barat yang saat ini, entah itu mama-mama yang ada di mana dengan hasil bumi, hasil jualan, bapak-bapak dengan hasil kerja, yang selalu membackup perjuangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, yang selalu memberikan doa-doa kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, yang selalu membackup dan memberikan nasihat-nasihat kepada semua militer TPNPB atau pemimpin-pemimpin Panglima di Kodam daerah-daerah dan juga kepada kami. Doa Anda, nasihat Anda, sumbangsi pemikiran Anda, support Anda di mana saja Anda berada, mendukung perjuangan bangsa Papua. Sekali lagi, di dalam nama Tuhan, di dalam nama arwah dan semua pemimpin-pemimpin kami, dan semua pasukan-pasukan kami yang telah gugur di medan perjuangan revolusi bangsa Papua, kami menyampaikan banyak terima kasih. Terima kasih. Ingat baik, mama, bapak, adik, kakak, om, tante, di mana saja Anda berada, seluruh rakyat Papua yang Anda sedang mendukung perjuangan bangsa Papua, sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih. Dan kepada Anda yang bukan orang Papua, kepada orang Jawa, orang Batak, orang Manado, orang Bugis, orang Kalimantan, di mana saja orang pendatang yang ada di Papua, bahkan yang ada di Indonesia, bahkan orang Australia, orang Eropa, orang Pasifik, semua masyarakat internasional yang saat ini mendukung TPNPB, mendoakan TPNPB, mendoakan perang TPNPB, mendukung dengan segala macam cara yang saat ini sedang Anda lakukan terhadap perjuangan bangsa Papua. Sekali lagi, atas nama rakyat bangsa Papua, atas nama kebenaran, atas di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi dan juga arwah leluhur bangsa Papua, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua dukungan Anda. Dukungan Anda memberikan kami inspirasi yang sangat kuat untuk mempertahankan perjuangan bangsa Papua dari 1973 sejak lahirnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sampai 50 tahun saat ini Indonesia tidak mampu membunuh kami. Itu adalah bukti di mana TPNPB akan tetap menang perang melawan kolonial Indonesia dan kapitalis internasional. Bersama kami Ketua Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang dipilih secara resmi di markas besar OPM TPNPB Victoria dan dikukuhkan oleh Dewan Penasehat Militer dan diberikan mandatori secara resmi oleh pendiri OPM dan pendiri markas besar OPM TPNPB Victoria oleh Jacob Hendrik Prai dan juga seluruh perwira. Kami menyampaikan
atas nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang ada di seluruh tanah Papua yang sedang perang, yang sedang menyandra, yang sedang melawan kolonial Indonesia. Kami menyampaikan banyak terima kasih dan selamat, bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan atas eksistensi TPNPB yang ke-50 tahun. Sejak 26 Maret 1973, 26 Maret 2023 saat ini. Satu pesan sebelum kami tutup. OPM sudah bertanggung jawab secara internasional terhadap perang militer TPNPB, dan OPM adalah badan politik resmi, sudah bertanggung jawab terhadap penyanderaan Kapten Pilot Philip Mar. Dan saat ini OPM ada menuju kepada proses negosiasi internasional. OPM meminta kepada seluruh organisasi, kepada ULMWP, kepada Dewan Gereja Papua, kepada organisasi-organisasi penguyuban, kepada semua organisasi-organisasi perjuangan bangsa Papua, KNPB, PRP, dan semua organisasi-organisasi Papua Merdeka yang ada di atas tanah Papua harus mendukung pikiran OPM untuk bertanggung jawab dan menjawab tuntutan TPNPB bahwa Indonesia harus memberikan dan mengakui kedaulatan bangsa Papua. Proses negosiasi, diplomat OPM ada bekerja, juru bicara TPNPB ada bekerja. Kami sebagai ketua OPM sedang melobi negara mana akan menjadi memfasilitasi kami untuk kami duduk secara terhormat dengan pemerintah Indonesia. Kepada pemerintah Joko Widodo, Mahmud MD, Panjaitan, dan juga kepada Prabowo, kepada semua pemerintah Indonesia kami meminta dengan hormat bahwa semua kendala dalam perjuangan bangsa Papua, konflik militer yang terjadi di atas tanah Papua, pemerintah Indonesia dan OPM adalah kedua aktor utama yang harus bertanggung jawab. Kami OPM sudah terbuka untuk berbicara dengan Anda. Dan kami sudah melihat bahwa semua badan-badan organisasi atau badan-badan gereja yang Anda percayakan untuk bebaskan sandera, semua telah mengalami kesulitan. TPNPB hanya akan mengakui OPM sebagai badan politiknya, dan OPM sudah membuka diri secara demokrasi untuk berbicara dengan Indonesia di tingkat internasional dengan melibatkan pihak ketiga yang menyaksikan pembicaraan ini. Kami sudah terbuka untuk itu kepada pemerintah Joko Widodo, Mahmud MD, dan Prabowo untuk harus mempersiapkan diri Anda secara demokrasi, sebagai negara, secara terhormat, harus bertanggung jawab berbicara dengan organisasi Papua Merdeka sebagai badan politik resmi dari TPNPB. Itu adalah aturan konstitusi yang tidak bisa kami melanggar oleh generasi ini. Itu sudah berlaku dari dulu sampai detik ini. Kepada seluruh rakyat Papua, satu ilustrasi yang terakhir sebelum kami tutup, bahwa Egyanus Kogoya, Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya dan Pemne Kogoya, mereka seperti Boas Salosa. Egyanus Kogoya itu seperti Boas Salosa yang sudah pegang bola di depan lawannya Persija. Ingat baik, OPM sebagai pelatih ada mengarahkan dari luar dan bertanggung jawab terhadap permainan bola yang sedang dilakukan oleh Egyanus Kogoya, Pemne Kogoya, dan seluruh pasukan TPNPB. Kami meminta kepada seluruh organisasi, Anda harus seperti penonton ketika Persipura main. Ketika Persipura main, semua akan berteriak, Boas Salosa kasih gol. Semua akan berteriak, cepat kasih gol. Dan semua fans daripada Persipura, entah itu orang Indonesia yang tinggal di Jayapura, entah orang luar negeri yang tinggal di Jayapura, di mana semua biasa mendukung apa yang dimainkan oleh Boas Salosa dan kawan-kawannya, dan Persipura semua. Sama seperti itu, ya pada semua organisasi politik, semua harus mendukung bagaimana saat ini TPNPB ada bermain bola, bagaimana Egyanus ada membawa bola menjadi striker depan untuk mencetak gol ini. Dan kami sebagai ketua OPM menjadi pelatih untuk mengarahkan, mengatur semua strategi, komposisi permainan harus seperti bagaimana, dan harus kita menangkan permainan ini. Itu sedikit contoh. Semua kelompok-kelompok politik harus mendukung perang TPNPB, menyatakan kepada Indonesia tidak ada jalan lain. Anda harus duduk kepada OPM sebagai badan politik resmi daripada TPNPB, berbicara secara demokrasi, secara terhormat di tingkat internasional. Mengapa di tingkat internasional? Karena masalah Papua Barat itu masalah internasional yang belum selesai, yang harus diselesaikan. Otoritas internasional itu adalah PBB, itu pemerintah Belanda, itu pemerintah Amerika yang pernah termasuk dalam proses konspirasi internasional, yang pernah menghancurkan nasib bangsa Papua dalam proses konspirasi internasional, itu harus terlibat untuk berbicara bersama OPM dan Indonesia di tingkat internasional. Indonesia juga sedang ditipu oleh pemerintah kolonial, pemerintah internasional. Untuk itu, Indonesia dengan Papua Barat, saatnya untuk kami duduk untuk mencari solusi terhadap konflik persenjataan yang terjadi di atas tanah Papua. Baik, demikian kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Anda yang telah mendengar. Mungkin kami telah mengambil waktu yang cukup panjang, hampir 2 jam dalam pembicaraan kami di kesempatan 50 tahun Hari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka yang lahir pada 26 Maret 1973 dan kali ini genap 50 tahun 26 Maret 2023. Bersama kami Ketua Organisasi Papua Merdeka sebagai penanggung jawab politik daripada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan sebagai pemegang mandat dan sebagai pemegang Konstitusi 1 Juli 71 yang melahirkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, kami menyampaikan banyak terima kasih. Sekali lagi, Tuhan memberkati di mana Anda berada, yakin bahwa perjuangan ini akan dimenangkan oleh kami atas dasar kebenaran.
Kami hanya memiliki senjata yang terkuat adalah sejarah kebenaran. Berdasarkan sejarah kebenaran itu, rakyat Papua akan pasti menang. Salam nasional bangsa Papua. One people, one soul. Tuhan memberkati di mana saja Anda berada. Wah, 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 wah. Kepada seluruh pasukan TPNPB, khususnya Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, Pemnek Kogoya, Lemnek Taplo, Ikwana Korelek, dan juga semua panglima-panglima daerah di mana saja Anda berada, kami menyampaikan banyak terima kasih, hormat kepada Anda, tetap mempertahankan eksistensi perjuangan bangsa Papua, karena kami yakin bahwa kemenangan bagi kami, kebenaran bagi kami, Tuhan bersama kami, rakyat bersama kami, alam dan leluhur bangsa Papua bersama kami. Salam merdeka. Lanjut mohon dukungannya, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati.